Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 9 pas sesuai janji. Hari ini saya pengen ngobrol sama Mbak Niken, salah satu reseller jamur lunas usus nagih, karena menarik bagaimana menjaga semangat berwirausaha itu menggebu-gebu, supaya mereka yang selama ini masih bingung bimbang kadang-kala curhat ke saya, Mas saya pengen jualan apa ya Mas saya pengen punya usaha sendiri, dimulai dari mana ya Mas? Kalau nggak pengen bisnis nggak punya modal. Apa modal lambe turah bisa mas ngomong gitu, nawarkan produk orang. Dan kita pengen ngobrol sama Mbak Niken karena dia menarik, kemarin penjualannya itu sampai lebih dari 1.000 pieces. Dan kalau di grup WA itu saya pantau kok dia rajin dimanapun ke teman-temannya, nggak malu menawarkan. Dan yang menarik karena produk ini kan saya sudah 2 tahun lebih punya produk jamur lunas usus nagih, karena ada tips lunas utang di belakangnya, itu sesuai dengan keinginan saya untuk siar kebaikan, karena saya pernah nyemplung, banyak teman-teman yang pernah kecebur dalam utang. Dan sekarang prinsipnya ngajak orang yang belum kecemplung supaya jangan mendekat, atau kalau mereka yang sebelumnya yang sudah tercemplung ya tahu caranya untuk bangkit lagi, caranya melunasi. Dan wirausaha atau jualan salah satu cara ikhtiar untuk bisa lunas utang, karena kalau misalnya ngandelin gaji tok nggak cukup mas, ya mau gimana lagi, masa mau minta ke Pak Bupati Wali Kota, nggak mungkin kan. Jadi harus berwirausaha, mau jualan dan hasilnya bisa buat melunasi utang. Saya mau manggil Mbak Niken dulu. Permintaan bergabung tidak ada. Mbak Niken mana Mbak Niken? Ice Snack, dia tinggal di kota Lubuk Linggau ini. Ada di Sumatera Selatan. Wah, di kota kecil aja bisa sampai 1.000-an lebih terjual ya. Apalagi di kota besar, teman-teman yang mau join untuk jualan ini. Halo Mbak Ais, sudah gabung belum? Mbak Niken, Ice Snack. Nah, Ice tuh apa nama anaknya atau apa? Terus lagi di caption saya tulis, dulu ketika berwirausaha, saya masih kuliah di UGM, saya ingat, itu saya pagi hari gini, kalau ke kampus bawa tas gede, isinya ransel, itu ransel cuman isinya adalah celana gunung, kaos-kaos, dan saya nggak punya produk sendiri. Jadi saya menjualkan produk orang lain, punya teman, punya orang yang dikenal, bahkan orang yang baru kenal, saya tunjukkan KTP, saya tunjukkan niat baik, waktu itu dipercaya untuk menjualkan. Lumayan, nah dari harga kalau nggak salah waktu itu 25.000, masih murah ya, tahun 98 99 itu saya jual 50.000, artinya untung untung apa namanya sampai 25.000. Mana nih Ice Snack? Halo Mbak Ais, ditunggu teman-teman, ayo kamu undang. Mana nih Mbak Ais, Mbak Ais Niken Lubuk Linggau. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai aku, Mas. Bu guru ya, hari ini harus ngajar ya kamu ya. Jam berapa nanti ngajar? Baru- Enggak, udah selesai. Tinggal Oh, udah ngisi selesai. rapot. Jadi, teman-teman, kenalin ini namanya Mbak Niken. Nama panjang Mbak Niken siapa? Niken siapa? Ikan ayu. Niken Ayu, wes, wah karepmu. Ini sehari-hari seorang guru di Lubuk Linggau. Katanya sih aslinya Jawa juga, ada darah Jawa juga dia. Tapi dia Iya, ibu. juga, oh ya, sip. Tapi dia juga semangat berjualan. Dan dia seperti saya juga loh, pernah terjebak utang riba juga, bahkan mungkin sekarang lagi ada sedikit lagi yang harus diselesaikan, tapi dia semangat untuk menyelesaikan. Yang bikin kami di Snack Store, ya di Jalur Sugi, senang dengan dia ya karena semangatnya itu sering dibagi ke teman-teman di grup. Saya jualan ke sini loh, saya jualan ke sana loh, wah itu hasilnya luar biasa ya. Manikan, berbagi dong. Ya, Mas Masih ya. Aku punya berwirausaha, grup. apa nggak ngandelin gaji guru aja toh gitu. Terus di rumah ngomong anak itu kok malah berwirausaha gitu, apa semangatmu pertama itu? Semangat tuh, Mas. Aku Oh, ki oh semangat. Aku ki semangat terus, Mas. lah iya. Motivasinya apa? Melu jualan itu. Sebenarnya nggak ada rumus apa-apa sih, ngalir dewe aku, Mas. Cuman ya semangat wae, semangat. Ya aku tujuannya semangat untuk siapa? Semangat untuk diri aku sendiri dan keluarga.
Kalau aku nggak semangat, iya aku mas, harus bayar utang. Jadi ketemu produk Jalusugi, jadi kamu cocok ya karena mengajak orang untuk lunas utang ya, toh? Iya, Mbak, cerita dong. Eh, Bagaimana sih ngatasi rasa malu? Misalnya kan kamu seorang guru, kok masih sempat-sempatnya jualan gitu. Karena banyak orang yang nggak jadi jualan itu karena alasannya dia malu gitu loh. Alasannya dia, gengsi, masa jualan. Masa saya nawar-nawarin barang. Gimana pendapatmu dan juga apa yang kamu lakukan biar malunya itu hilang? ya kalau malu nggak dapat duit mas. Hmm, malu nggak dapat duit. Iya, ya, kalau malu nggak dapat duit. Aku bukan bukan nawari dagangan aja, tapi aku nyales mas sampai bawa kerdus kemana kemana-mana. Itu kalau Car Free Day, aku Car Free Day itu setiap hari Minggu, aku selalu nenteng kerdus itu minimal 2 dus itu. Itu Hmm. kemana itu tak kelilingin taman olahraga Silampari, jalu jalu jalu. Jadi aku tuh mas kalau sekarang di Lubulingga tuh dikenal Niken Jalu, bukan Oke. tahu bakso lagi. Kemarin kan aku dikenal Niken tahu bakso, sekarang Niken Jalu. Kok Jalu? Iya karena itu jual Jalu di mana-mana. Pokoknya di Linggau iki koyo wes punya deknen semua dia bilang mereka bilang. Mbak, ada kisah nggak ketika mengalami penolakan? Kamu sedih nggak? Atau kamu, jualan ditolak itu biasa. Pernah nggak ngalami? Terus apa yang kamu lakukan itu? Banyak mas kemarin itu pas pertama kali aku join Jalu tuh kan 250 pieces mas ya. Hmm. Itu aku tuh sama sekali nggak ada pikiran aku bakalan laris, aku bakalan ini enggak mas. Aku pengennya cuma dapat mentoring keilmuan karena di sini kan aku salah satu terjebak hutang dan riba. Jadi Hmm. bagaimana caranya aku tuh bisa ketemu Mas Sabtuari dan aku pengen di mentoring dengan jualan-jualan karena aku di Hmm. sini bukan hanya jalur sugi mas. Aku di sini kan fokus ke usaha homemade aku pempek dan tahu bakso. Jadi Hmm. kalau misalnya aku paduin dengan jalur sugi, tak pikirkan ya udahlah mungkin masuk kan cemilan sama snack kan. Cuman di sini aku memberanikan diri kemarin itu aku sempat WA si Momon kan. Momon itu ngejar-ngejar aku tuh transfer soalnya kan tanggal 31 Mei itu kan mau closing tutup buku kan atau tutup bulan bola aku. Terus tiba-tiba tuh gajiku tuh belum masuk mas. Aku kan Hmm. nggak mau namanya ngutang, aku nggak mau. Kamu Jadi aku tak bilang dong, dong. aku nggak mau mas usaha ngutang. Jadi aku bilang sama si Momot, nanti aja lah aku join nunggu gajian. Nggak apa-apa mbak, ini aja ada promo. Kebetulan kemarin ada promo ongkin mas, lumayan itu kan tak manfaatin. Jadi tak ambillah paket prioritas 250 pieces tanggal 31 Mei. Aku ingat bener itu. Aku transfernya siang-siang bolong itu pas aku dapat uang gajian. Ternyata gaji aku tuh keluar langsung dirapel 2 bulan atau 3 bulan ya lupa aku. Pokoknya hampir 3 jutaan kayak gitu mas ya. Jadi tak ambillah pakai prioritas dengan total kemarin tuh 2.750 atau mbok ya lupa sama ongkir itu mas ya. Jadi join itu kemarin aku nggak tahu mas, nggak tahu sama sekali, bahkan aku nggak mikir sama sekali snack itu mau aku kemana ya 250 pieces itu mau aku kemana ya. Dan Ilmu nekat, bakalan sebentar. iya Ilmu nekat ya. Sebentar, teman-teman, iya mas. dalam berwirausaha tuh kadang-kala memang nekat juga dibutuhkan. Artinya memang udah lihat peluang gitu, ada modal secukupnya, tidak harus banyak. Tapi kadang-kala ketika intuisi bilang, kulaan, saya penting payu. Ternyata ada beberapa ngalami orang nekat kayak gitu juga menghasilkan loh. Iya mas, terus aku nih kemarin kan aku sudah japri tuh di grup itu prioritas, tak bilang sama Mbak Rizka yang dari Kalimantan itu kan paketnya kok belum sampai-sampai, tak bilang Mbak aku mendingan paket sampai dulu baru tak posting-posting soalnya orang kan mau lihat barang dulu. Nanti kalau kita posting-posting orang nggak ada barangnya nanti kecewa, mendingan kita ada barang dulu baru tak posting. Jadi Ya, aku tuh sempet sempet 10 hari mas ya, aku mikir oh, ini jalur sugi bakalan bakalan habis nggak ya 200 itu uangku 2.500.000 loh lumayan ya, tapi kan aku takut mas aku takut terus tak pikir-pikir lah entah nantilah nunggu jalur sugi sampai nanti aku bakalan mau nyales kemana-mana tak bilang kan itu sempet 35 kali penolakan mas aku wah 35 dicatat, kali penolakan iya ditolak aku kitanya 35
kali ya. Iya, aku ditolak mereka. Terus ada juga yang bilang, ini snackmu kok mahal banget dengan harga bakso semangkok kan 10.000, snack harganya 15.000 bahkan 16.000. Oh ya udah, berarti dia bukan target Hmm. market tuh Mas. Jadi tak pindah lagi sampai 35 kali penolakan tuh. Aku pesimis Mas, pesimis ya nih. Ah ya udahlah, tak makan dewe wae lah snacknya, tak pikir. Sampai tak makan dewe. Terus nah itu sempet pas 10 hari itu aku sama sekali nggak ada yang order Mas, nggak ada yang order 10 hari. Hmm. Terus snacknya itu masih ada Mas, masih ada. Terus aku pikir ya udahlah, yang penting aku dapat mentoring kelas masa pelari kan mahal, tak pikirkan. Jadi untuk apalah aku mikir omset, insya Allah lah nanti ada rezeki lagi kalau aku memang bener-bener pengen belajar kan, modal nekat wae, yang penting ilmu dapet, tak pikirkan. Sudahlah, tahu-taunya tuh aku coba nawari masa itu 1 hari 1 tempat Mas, 1 hari. Jadi tiap pulang sekolah itu bukan lagi 1 hari, tapi ke dalam playlist itu kan, itu tak tulis siapa saja target market yang bawa aku kunjungi. Bukan lagi 1 hari, tapi 1 hari itu 5 tempat Mas. Sip, Alhamdulillah itu tembus. catat, saya stop. Ojo ke susu, oke? Teman-teman, kita ngasih ilmu ke teman-teman nih yang mau jualan apapun. Artinya, satu berani menawarkan. Mbak Niken 1 hari membuat target. Hari ini saya jualan di mana nih? 15 tempat tadi ya? 15 tempat. Iya, pertama 15 tempat Mas. Itu ditarget, dicatat. Habis itu kamu mulai bergerak untuk menawarkan ke sana. Nah, ini kadang-kala orang nggak terencana ya mau jualan kemana. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Iya. Ini ilmu pertama, Terus targetkan mau jualan kemana. Oke, terus? Terus terus ini Mas, aku buka Instagram. Aku cari tuh kuliner Kota Lubuk Linggau, semuanya itu tak follow semua dari kedai Wah. itu semua. Berhubung aku di Kota Lubuk Linggau kan Mas. Jadi kalau bisa aku pengen masarin di Kota Lubuk Linggau kan offline. Jadi kalau online aku belum bisa Mas. Soalnya di sini aku marketku itu banyak offline Mas daripada online. Karena online itu kan yang HP ku dulu yang pernah kena tipu-tipu itu kan wes aku lupakan semua. Jadi aku mulai dengan sesuatu yang baru tapi dengan reseller dan customer itu offline semua. Kalau online aku masih trauma Mas. Stop dulu. Berarti tadi ilmu kedua kamu memfollow akun-akun kuliner di Lubuk Linggau ya. Artinya kamu mendekati mereka, kenal sama adminnya dan follow memantau cara promosinya mereka gitu ya. Ya. Oke. Aku lanjut. follow. Berikutnya apa? Aku follow, aku DM ownernya. Aku nggak mau DM adminnya Mas, walaupun aku closing 20 tempat, tapi kalau adminnya aku mau Mas. Soalnya di sini kan yang bertanggung jawab kan admin. Admin owner. Otomatis kan admin itu kan bisa keluar kapan saja Mas. Bisa dipecat kan. Kita nggak tahu kan bakalan nasib kita kerja sama mereka jadi partner bisnis atau enggak kan, kita nggak tahu. Cuman kalau posisinya kalau kita pepet ownernya, kita DM atau WA ownernya, otomatis ownernya itu welcome sama kita, humble. Jadi dimanapun posisi kita nanti atau kita bakalan nggak jualan atau enggak kan, adminnya kan bakalan nggak tahu kan, otomatis kan misalnya adminnya ilmu ketiga misalnya berarti kalau kamu menawarkan sesuatu usahakan bertemu dengan owner ya. Misalnya kamu menawarkan toko, menawarkan ke rumah makan, menawarkan ke warung soto apapun, maka produkmu itu misal kamu jualan snack apapun mereknya, produk apapun, usaha ketemu dengan ownernya, betul ya? Iya. Lanjut. Wes dapat 3 ilmu loh ini, oke? Menarik kan? Terus lagi? Udah Mas, udah itu kan Masnya, aku coba nawari itu kan minimal pembelian 50 pieces kan tak kasih 13.000 kan reseller kan. Dan kedai-kedai juga. Jadi pertama itu sebenarnya berat masuk ke kedai itu kan karena kita harus 50 pieces itu kan lumayan ya Mas ya, 500.000 ya. Ibaratnya tuh dari kita sendiri, cuman kalau misalnya dari kita kasih mereka 13.000, otomatis kan 650.000 kan kita nunggu uangnya dulu kan, harus ngasih ke kedai. Tapi alhamdulillah itu Mas, nggak sampai seminggu itu habis Mas jalur tuh. Bakal aku tuh. Betul Mbak. Oke, lanjut dulu. Nah, aku tuh nggak pernah Mas bilang ini loh Jalu enak, nggak Mas. Aku nggak pernah bilang snack aku tuh enak, nggak pernah sama sekali. Sebelum mereka tuh
nyicip testernya. Aku di sini nggak tanggung-tanggung, aku nggak pelit, aku nggak pelit sama tester Mas. Itu tak kasih 1 bungkus sewang Mas. Bahkan ada yang 2 bungkus minta jalur dan sugi. Tak pikirkan nggak apa-apa lah kita humble-humble sama orang, hajar-hajar semua. Ibaratnya tuh permulaan ya Mas ya, Di depan, permulaan. jadi biaya promosi gitu ya. Ya, promosi kayak gitu Mas, promosi. Habis itu kalau bisa tuh gimana caranya snack aku nih habis waste kan tak pikirkan. Tapi aku nggak mikir ke sana Mas, nggak mikir ke sana tuh aku nggak mau. Aku jualan sekedar jualan terus kita kan jualan perlu untung Mas. Di sini kan kita harus tahu profitnya berapa, misalnya berapa terus kita harus rinciin nota-nota, kresek itu kan semuanya kan harus dirincikan semua kan. Bahkan ongkos untuk bensin pun aku tulis Mas. Aku kan tiap hari tuh bensin tuh full Mas, full tuh 1 hari Mas. Habis itu aku muter-muter 20.000 ya, bentar berapa? 20.000 kan? 28.000 tank Mas, 28.000 ya. Sehari itu Mas, sehari belum uang makan aku Mas ya, belum uang, pokoknya banyak lah aku tuh. Terus pas pertengahan bulan itu aku order lagi dan terakhir closing itu aku Juni 950 pieces langsung. Aku nggak nyangka kan dari penjualan aku order tanggal 31 Mei, closing aku tanggal 31 Juni, 30 Juni. Jadi itu sebelum reseller yang 2.000 pieces Mbak Lis itu masuk kan, alhamdulillah aku tuh selalu di peringkat atas kan sebelum Mbak Lis Jakarta itu masuk kan. Jadi tak pikir kan selama ini yang jualan jalur apa koyol aku ya rusuh nih. Aku kan orangnya rusuh Mas. Aku ini Mas orangnya rusuh Mas ya sebenarnya Mas ya. Cuman aku nih nggak jaim Mas, nggak jaim tuh aku berani deket sama orang tuh dalam hati aku harus berani, harus kuat mental karena aku Gitu ya. iya Oke, karena aku di sini kan saya lanjut dulu, karena usahamu kan ini selain jualan jamur lunas, kamu juga jualan produk-produk lain. Dan ini boleh dibilang kan memang cikal bakal wirausaha jalanan beneran kan kayak aku dulu. Kamu ngatur keuangannya gimana sih Mbak? Supaya bisa berputar untuk bahan baku, bisa berputar untuk kulaan lagi. Apakah kamu juga, kan misalnya kamu masih ada tanggungan utang sekarang. Nah, bagaimana mengatur keuangannya supaya semuanya bisa jalan? aku harus targetin sehari itu nabung 100.000 Mas. Hmm, Jadi hasil tabungan aku 100.000 itu aku harus bisa untuk masa depan aku, untuk anak aku, bukan untuk aku sendiri. Kalau hutang aku alhamdulillah itu aku cicil dengan sesuai kemampuan aku Mas. Misalnya target yang si A ini kan 500.000. Itu bagaimana caranya aku seminggu harus dapat uang 500.000. Nggak tahu boh nahan malu atau gimana. Pokoknya aku harus dapat harus dapat uang segitu. Soalnya di sini kalau misalnya mereka butuh uang, aku nggak bisa ngasih, otomatis kan aku ngerasa tertekan Mas, ngerasa aku tuh dihantui pikiran terus kan. Aku tuh nggak bisa Mas namanya mikir Mas. Kalau mikir aku wes sakit Mas. Jadi aku tuh nggak mau Mas sesuatu hidup aku tuh dari aku masalah yang bertubi-tubi itu aku pikir aku nggak mau Mas, karena aku di sini mudah down. Aku mudah down Mas. Aku ya, nggak mau Mas. Jadi dari termasuk aku join jualan jalur sugi ini termasuk aku nggak mau mikir nanti bakalan habis atau enggak, aku nggak mau mikir. Yang penting aku mental dulu, aku terus kuat ya dulu. kan jualan. Itu uang 100.000 nyimpennya gimana? Disisihkan di amplop gitu, rutin tiap hari dan buat. Enggak Mas, aku sisihkan memang ada dompet Mas. Dompet tuh dari hari pertama sampai 30 hari. Jadi Ini hari tanggal 1 gaya emak-emak yang nyisihkan uang di dompet gitu. Tapi jadi disisih tuh. Karena gini, teman-teman mohon maaf Mbak Niken ini kan single parent ya, dia dengan anak perempuan ya. Dia berkeluarga iya, sendiri dan ini kan mengatur keuangan harus benar-benar sangat-sangat bertanggung jawab. Beda misalnya yang teman-teman berkeluarga, suaminya menafkahi gitu. Tapi kalau Mbak Niken bisa berjuang sendiri, kalau aku salut pol, apalagi harus nyambi jadi guru, bukan malah gurunya tuh juga tiap hari juga ngajar gitu. Luar biasa. Mbak, kalau ini ada yang paling penolakan yang
kamu terima nggak? Misalnya malah justru menyerang kamu, merendahkan kamu, atau malah ngomong di sosmed jelekin kamu. Apa yang kamu lakukan kalau terang kayak gitu? Itu sebenarnya Mas ya, orang tuh kenal aku karena oh Niken tuh banyak hutang, Niken tuh banyak hutang. Jadi seakan-akan tuh nama kita tuh jelek Mas. Jelek Ya, tuh eh eh, apa banyak utang kok jual naik hutang. Dia banyak ngomong. Jadi jadi mendingan aku orang tuh nggak kenal sama aku yang Mas Bagas pernah cerita Zoom kemarin kan mendingan orang tuh nggak kenal sama kita tapi kenal produk kita kata si hmm, Bagas kan. Iya memang benar Mas mendingan orang tuh nggak kenal sama kita tapi orang tuh kenal sama produk kita dan kalau misalnya orang kenal sama produk kita otomatis kan mereka tuh menghujat tuh ini kan tuh utangnya banyak loh, ini. Ya, aku tak bilang, aku utang banyak, aku tanggung jawab, aku pasang badan, aku kuat mental, aku bayar. So, walaupun aku lari di dunia, tapi kan aku di akhirat tetap kalian kejar, tak bilang kan kayak gitu kan. Jadi, ya, dulu kamu terjerat utang karena apa emangnya waktu itu? iya Mas, aku dulu kan pernah buka toko baby shop sama toko pakaian itu kan. Jadi mereka tuh, aku tuh modal percaya Mas, mereka tuh bawa barang-barang aku. Jadi mereka Oh, tuh jualin ke kalangan-kalangan kayak gitu nama, ke kalangan-kalangan gitu kan. Jadi aku modal percaya sama temen-temen tuh sampai sekarang temen tuh nggak tahu di mana lagi Mas. Aku kehilangan lost kontaknya. utang itu karena kamu ditipu juga. Wah, Dan otomatis aku tuh harus bayar uang ke supplierku Mas. Supplier itu kan udah numpuk tuh barangku bergudang-gudang, berkarung-karung. Aku sempet datang surat kepolisian bahwa aku tuh menipu barang supplierku Mas di Jakarta. Itu surat itu aku sendiri yang nerima Mas. Pas aku pulang sekolah, alhamdulillah tuh orang kantor pos tuh ngirim surat. Tak bilang aku nggak ngerasa ada surat, tak baca Mas. Aku tuh udah jadi buronan dari agen Jakarta bahwa aku tuh mau dipenjarakan kan. Jadi surat tuh tak umek-umek, tak sobek-sobek, langsung tak WA supplierku. Namanya orang Kristen Mas. Dia tuh ini apa namanya? Cici aku manggilnya kan. Kata bilang, "Ci, maaf ya aku belum bisa ngambil barang di tempat Cici yang aku sudah keep. Masalahnya kalau aku jual lagi ini barang, nggak bisa, soalnya kan ini barang udah bulan kemarin, otomatis kan aku brand baru terus kan Mas, namanya baju kan modelnya model baru terus kan. Jadi otomatis aku harus membayar hutang-hutang itu, padahal cuma dikit loh Mas, 20 juta jadi 300 juta Mas sekarang, berbunga-bunga. oh, rentenir itu. Iya, aku enggak Mas, aku kan nggak ada uang tuh di saat itu kan, aku memang bener-bener nggak ada, bener-bener kosong. Mana aku tuh lagi namanya masih Ya, hidup baru Mas ya. Jadi otomatis aku tuh minjem uang temanku. bukan bayar. Jadi dari iya, jadi dari Eh, minjem-minjem terus urusan sama yang Jakarta itu udah selesai belum? udah udah aku bayar dari uang minjem-minjem nyomot 500 nyomot. Halo, apa Mas? Total yang dibayarkan Halo? berapa? Cuma 20 juta. Yang dia sampai 300 juta tadi apa itu? Itu aku bayar uang-uang rentenir itu yang aku nggak sanggup bayar kan. Aku minjem sana, minjem Total sini, minjem sana. Iya. Aku- jadi jadi aku terpaksa aku nutupi uang supplier itu aku minjam uang sana, uang sana. Nggak terbayar yang si A, lebih keras. aku minjem yang si B. Iya. Teman-teman, Jadi dulu, ujung-ujung ini aku gemes dengernya. Jadi ini kisahnya Mbak Niken memang lagi diuji nih, luar biasa. Kemarin ya, kasus kemarin. Utang iya. barang-barang itu bukan uang, bukan utang uang. Dan wajar gitu loh. Kalau misalnya kita ngambil barang, bayar sekian hari. Nah, dan dirimu lagi kepleset, waktu itu barang-barang yang dikirim ke tempatmu, Iya. bawa kabur sama teman-temanmu. Tapi Betul, habis semua. nir gitu, supplierku nggak bergaya kayak Hmm. ngirim barang, belum dibayar, dia Iya. makan berkali-kali. Wah, ini kacau. Tapi ya udah, Iya. Sampai misalkan itu ya, terus sampai aku tuh dulu Jakarta selesai dulu, terus sekarang kamu menyelesaikan ke teman-teman gara-gara diperas oleh rentenir itu ya. iya. Moga-moga video Nah, ini bisa jadi
klarifikasi loh Mbak, bahwa kamu kemarin terpaksa berhutang bukan karena kamu trader, tapi karena kamu diperas oleh orang yang suppliermu Iya. yang agak rentenir itu. Mm. Aku sendiri kali di Tengkleng itu kan aku ada supplier 15. Itu sistemnya mereka seperti itu. Hari ini ngirim, dibayar besok. Kalau nggak dikirim, bayar 2 hari. Iya. Bahan baku berputar gitu loh. Dan mereka lebih seneng kayak gitu. Ya, ada juga yang datang langsung kita bayar cash kalau misalnya dia dana sudah tersedia harian. Dan itu menurutku untuk utang jualan gitu. Tapi kalau sampai dia membungakan uang dari bahan baku yang dikirim, wah itu udah kejahatan itu. Udah jahat ya. Iya. Nggak ada yang bela Jadi, kita. jadi, jadi aku tuh, Lekodo kayak gitu. jadi aku tuh pusing Mas, aku pusing, aku tuh kan orangnya nggak terbuka Mas, suka mikir dewe apapun dewe, pokoknya aku tuh, Iya, wis buat pelajar. Lain kali nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa orang zolim kayak gitu ngambil dari barang dagangan kok dibungakan. Buat pelajaran berharga. Nanti insya Allah diganti berlipat-lipat. Diikhlaskan ya. Diganti iya. berlipat-lipat. Sebenarnya kalau terjerat hutang sama sekali itu enggak Mas, cuman orang akunya aja yang nggak tahu bisnis dulu Ya, kan aku belum paham ilmu tuh. masih kurang ilmunya. Jadi Pas pelajarannya pas harus kayak aku pas dulu gua riba karena beli iya ruko, juga beli ruko, beli macam-macam mesin-mesin dengan utang baru setelah rusak macam-macam baru kerasa. Ya jadi pelajaran berharga lah. iya. Maniken. Oke. Jadi Ini waktu kita nggak banyak. Kamu kasih saran ke teman-teman yang mau berwirausaha, apapun produknya ya. Dari seorang Niken di Lubuk Linggau, seorang guru yang juga menjadi penjual apapun ini. Jualan snack, jualan tahu bakso, jualan pempek. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman, emak-emak yang mau berwirausaha itu apa sih? yang penting ikhtiar terus Mas, usaha terus. Kalau masalah hasilnya itu wes lah kita pasrah aja sama yang di atas. Yang jelas di sini jangan pernah Pasrahkan kepada Allah. Oke, terus. yang jelas jadilah diri sendiri. Terus jangan sampai kita tuh kalah dengan namanya diri sendiri. Karena kita yang bisa ngelawan masalah kita ya kita sendiri dan diri kita sendiri. Kita mau cerita sama siapapun ya kita sendiri yang bisa ngadapin. Yang tahu masalah kita sendiri. Jadi walaupun bagaimanapun usaha kita atau semangat kita ya tetap diri kita sendiri. Kita nih benteng dari permasalahan kita sendiri. Jadi sekuat apapun atau hutang atau banyak atau gimana pun kalau kita nggak kuat mental ya otomatis ya kita mau berdoa terus tapi kalau kita tetap nggak ada semangat dalam diri kita sendiri itu ya sama ambiar Mas, ambiar itu Mas. Berarti harus bisa menjadi apa ya, menguasai diri sendiri. Ya, atau Iya. berkawan diri supaya ketika kita interaksi dengan Jangan orang, pernah malu Mas. jangan malu-malu, interaksi lain kita juga percaya diri dan bisa Terus lancar jualan. Jelas. kalau malu tuh otomatis nggak dapat duit aku Mas. Aku di sini halal kan jualan. Jadi aku cuma jual ludah aja udah dapat duit aku Mas. Jual udah kena masker muncrat balik nanti. Enggak Mas di sini. Tapi Pokoknya sekitaran Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pengen menjadi salesman, berapa nomor HP-mu sebutin aja boleh? 0852 5636 2436. Nah, kalau nggak lihat postingan saya sebelum ini ya, karena saya tulis Ya. postingan nomor HP Mbak Niken. Kalau teman-teman, Mbak saya pengen ikut jualan, Mbak saya pengen curhat, Mbak saya pengen, nah, awal-awalnya kan dari kenal-kenalan kayak gitu. Iya. Semoga Karena nanti- kalau nggak ada karena kalau nggak ada interaksi nggak ada transaksi Mas. Oh iya. Tidak ada interaksi, apa namanya, kasih sayangnya datangnya juga telat. Enggak, di sini aku bersyukur Mas bisa join di Jalur Sugini soalnya pertama aku memang nyari Mas Sabtu hari itu 2017. Aku sampai beli buku Mas Sabtu hari itu wis eneng kabeh Mas. Aku segede gini, itu apa ya, nggak kelihatan. Terus habis Mas Sabtu hari itu aku fans beratnya Kang Dewa juga. Yois Dewa konco-konco kabeh semua saling Nah, mensupport, saling mendoakan. nah itu Mas. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba di Facebookku tuh kok muncul terus Jalur Sugi kok ini opo yo emang
Bisa aku tak join wae lah kalau memang muncul terus di Belanda aku jalur sugi kan. Jadi bisa tak beranikan diri wae. Sebenarnya kalau memang mikir-mikir untung ya enggak sama sekali aku Mas mikiri omset Mas. Yang penting aku dapat mentoring wis. Nanti tetap kalau sudah banyak pasti dapat untung. Kayak aku misalnya buka warung sendiri, kamu pasang kayak gini, jamur lunas susunan gini, gambarnya ke mirror ya. Aku di Tengkleng Wah 500 sampai 1000 pieces per bulan, hanya tak pasang di rak aja. Kalau dinominalkan ya bisa 4 juta sampai 6 juta per bulan, udah bersih hanya dari jualan snack. Nah, menarik. Dan yang menarik adalah kalau aku di Tengkleng Wah itu Maniken ada orang lagi mau makan, baca tulisan di belakang itu. Tips lunas utang ya, itu kan baca kayak gini tuh, sambil senyum-senyum, karena ada yang difoto, itu wah berarti kena nih. Artinya ya bukan, jualan snack ini bukan hanya tentang keuntungan, tapi kita mengajarkan orang untuk menjauhi utang yang hidupnya tenang. Iya. Kok dengan Mas Bagas teman-teman, produk ini insya Allah jangka panjang bisa diterima masyarakat. Biar makin banyak yang lunas utang, karena pinjol juga sangat meresahkan ya. Enak itu Mas. Itu aja aku satu bulan 1 dus Mas, mangan dewe. Serapopo. Ini closing penutup teman-teman yang mungkin masih terjerat utang, hati-hati supaya kita mulai menata keuangan masing-masing. Kalau belum mampu beli, jangan beli. Kalau memang beli yang benar-benar dibutuhkan. Dan pakai ilmu 7HTB yang saya tulis di buku Manusia Tanpa Cicilan. Di buku kemarin, ini saya tulis ya, apa itu, bahwa kalau punya keinginan, tahan 7 hari. 7 hari kamu tahan, kamu lihat video produknya di YouTube, kamu analisa kalau saya beli ini cash, kalau saya utang, apa keuntungan dan kelemahannya. Itu menjadi salah satu benteng supaya kita nggak gampang kemakan gaya hidup. Ya, jangan sampai kita pengen punya mobil, harus ngutang, tapi habis itu pusing. Padahal mobil hanya dipakai seminggu sekali, mau piknik, itu mah rental aja juga beres. Baru semalam saya kedatangan tamu teman-teman YouTuber, ada Mas Fitra Eri, Ridwan Hanif, sama Om Mobi, itu ya cerita. Ternyata memang untung kalau beli mobil ya belinya cash. Karena sekarang orang diperbudak dengan gaya hidup, akhirnya hidupnya juga bermasalah bertahun-tahun, berbulan-bulan karena terjerat utang. Maniken, saya dari Jogja mengucapkan terima kasih. Semoga dirimu tetap eksis jadi ibu guru yang baik. Tetap Amin. Semuanya, kalau masih ada utang yang belum lunas, segera lunas, dan jangan jadi korban orang zolim lagi, tidak dijebak Amin. orang. Dan semoga segera datang jodohnya lagi, amin. Amin. Amin, amin. Ini loh ya, selamat berjuang jadi nanti jadi entrepreneur Wahid di Lubuk Linggau. Syukur-syukur jadi nyalon wali kota nanti. Mau ya, bakul aja ya. Oke, Mbak Nika. Mau bakulan ya. Ya. Ya, Mas. Lalu salam buat teman-teman di Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Teman-teman semua, terima kasih. Saya udah live pagi hari ini dengan Mbak Niken. Walaupun singkat, semoga menjadi semangat buat berwirausaha, bahwa berbisnis harus butuh ilmu, jangan sampai kita dizolimi orang, dibodohi orang, jangan sampai kita dimanfaatkan orang karena kurang paham. Terus, tadi kata Mbak Niken, harus rajin menawarkan, harus percaya diri, harus berani memulai usaha walaupun dari hal yang kecil, menata keuangan dengan baik walaupun menyisihkan 100.000 per hari, itu hasilnya banyak berarti ya. Dan itu dilakukan semoga dengan cara seperti itu semua bisa menjadi pengusaha, punya usaha sendiri dan bisa menafkahi keluarganya dengan cara yang halal dan barokah. Terima kasih, matur suwun. Salam dari Yogyakarta. Ini kode-kode, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.